Shalom anak-anak semua, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4. Pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran 8, yaitu dengan judul Hidup Bersyukur. Nah anak-anak, mari persiapkan alat-alat tulisnya. Silahkan kalian catat hal-hal apa saja yang penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe ya, dan like serta share. Mari bagikan video ini kepada teman-teman kalian dengan sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang tidak memiliki guru pendidikan agama Kristen, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru mengenai pelajaran pendidikan agama Kristen. Baik anak-anak, silakan kalian berdoa di tempatnya masing-masing. Tujuan pembelajaran dari materi berikut ini adalah: yang pertama, siswa mampu menjelaskan kisah ketaatan Nabi Nuh sehingga ia diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan perilaku sikap hidup bersyukur dalam hidup sehari-hari. Pada saat ini kita akan belajar dari satu kisah, yaitu kisah dari Nabi Nuh. Kisah ini terambil dalam dari Alkitab, yaitu kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan Kejadian 8 ayat 22. Kita baca dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Anak-anak, berdasarkan pembacaan barusan, kita menemukan bahwa pada zaman itu ada seorang nabi yang bernama Nuh, dan Nabi Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup senantiasa taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh beserta keluarganya adalah keluarga yang taat kepada Tuhan. Mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan, memberikan korban persembahan syukur kepada Tuhan. Mereka melakukan itu sebagai wujud tanda ketaatan mereka kepada Allah. Nah, di tengah-tengah Nuh, ternyata manusia pada zaman itu, di hadapan Tuhan banyak orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Orang-orang pada zaman Nuh hidupnya senang melakukan kekerasan. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat mereka sangat marah, sehingga akhirnya Tuhan hendak menghukum manusia pada zaman itu. Namun Tuhan melihat Nuh dan seluruh keluarganya adalah keluarga yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan ingin menyelamatkan keluarga Nuh. Pada saat itu, Nuh senantiasa memperingatkan orang-orang agar bertobat kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi anak-anak? Orang-orang pada zaman itu menertawakan Nuh. Mereka mengolok-olok Nuh. Mereka mengejek Nuh. Nuh menyampaikan jikalau mereka tidak segera bertobat, meninggalkan segala perbuatan jahat mereka, maka mereka akan dihukum oleh Tuhan. Namun mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nuh. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh agar membangun sebuah bahtera yang sangat besar, karena Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada seluruh penduduk bumi. Dan Tuhan ingin menyelamatkan Nuh beserta keluarganya, yaitu dengan
memasukkan mereka ke dalam bahtera tersebut. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera, dan Nuh menaati perintah Tuhan itu. Tuhan memerintahkan agar Nuh membangun sebuah bahtera dengan panjangnya adalah 133 meter atau 300 hasta, lebarnya sekitar 22 meter atau 50 hasta, dan tingginya sekitar 13 meter atau 30 hasta. Berarti ini adalah suatu kapal yang sangat besar, dan rasa-rasanya tidak mungkin Nuh mampu melakukannya. Tetapi Nuh pada saat itu tetap mengikuti perintah Tuhan. Nuh bekerja sama dengan anak-anaknya, istri dan menantunya. Mereka bekerja sama membangun bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun orang-orang pada zaman itu yang melihat Nuh sedang bekerja membangun bahtera, mereka menertawakan Nuh dan mengejek Nuh. Mereka berpikir, entah apa yang merasuki Nuh sehingga dia membangun sebuah kapal yang sangat besar. Setelah bahtera itu jadi, Tuhan berfirman kepada Nuh agar Nuh mengumpulkan berbagai macam hewan. Nuh diperintahkan oleh Tuhan memasukkan hewan-hewan berpasangan, yaitu contohnya adalah harimau satu pasang, domba satu pasang, gajah satu pasang, jerapah satu pasang, dan berbagai macam hewan-hewan yang lain. Semuanya harus satu pasang. Dan secara ajaib hewan-hewan itu pun datang masuk ke dalam bahtera Nuh. Namun manusia yang ada pada saat itu tidak ada yang mau masuk. Mereka menertawakan Nuh. Akhirnya hari yang dinantikan itu pun tiba. Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat, dan dari bumi pun keluar air meluap. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Dan air itu semakin tinggi dan membuat kapal atau bahtera Nuh yang besar itu mulai terapung. Dan lama-kelamaan gunung pun mulai tertutupi oleh air. Dan orang-orang pada masa itu mereka berteriak-teriak meminta tolong agar pintu bahtera Nuh itu dibukakan. Namun bagi mereka sudah terlambat, karena mereka sebelumnya diperintahkan untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak percaya kepada pemberitaan Nabi Nuh. Dan akhirnya orang-orang itu pun tenggelam. Mereka berteriak-teriak minta tolong, namun Tuhan menghukum mereka, membinasakan mereka. Mereka ditelan oleh air bah. Setelah 150 hari kapal atau bahtera Nuh itu terapung di atas air, maka kapal itu pun akhirnya mendarat di sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ararat yang sekarang ini adalah Turki. Tuhan berfirman kepada Nuh agar mereka keluar dari bahtera itu. Dan mereka keluar melihat alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Mereka mendirikan mezbah, mereka bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan menyelamatkan mereka. Mereka begitu kagum kepada Tuhan. Mereka takjub atas segala perbuatan Tuhan. Nuh dan seluruh keluarganya bersyukur kepada Allah yang telah memelihara dan menyelamatkan mereka. Anak-anak, pernahkah kamu bersyukur kepada Tuhan? Mengapa kamu bersyukur kepada Tuhan? Apa sajakah yang kamu syukuri? Lalu bagaimana cara kamu menyatakan rasa syukur tersebut? Hidup bersyukur adalah satu hal yang penting dalam hidup orang percaya. Bersyukur berarti berterima kasih. Dalam kisah Nuh, Nuh telah memberi contoh bagaimana menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya atas perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Nuh melihat karya Tuhan. Nuh merasakan pemeliharaan Tuhan. Nuh diselamatkan oleh Tuhan.
Sehingga akhirnya Nuh berterima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara, menolong dan menyelamatkan Nuh dari bencana air bah. Anak-anakku, ada berbagai macam alasan mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Seperti kisah Nuh. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan Ibrani 12 ayat 28. Kita bersyukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan, yang seharusnya kita adalah orang-orang yang harus dihukum oleh Tuhan oleh karena perbuatan dosa-dosa kita. Namun Allah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita dilepaskan dari hukuman dosa. Kita juga harus bersyukur karena Tuhan Allah itu baik. Dalam Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Anak-anak, sudah sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan Allah masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Tuhan Allah masih memberikan nafas kepada kita untuk menikmati hidup. Ada banyak bukti pemeliharaan Allah dan kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita harus bersyukur setiap waktu kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan orang tua, keluarga, guru, sahabat, bahkan Allah juga memberikan alam semesta yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Jadi anak-anak, kita bersyukur karena ternyata Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita dan juga orang-orang di sekitar kita yang mana mereka hadir memperhatikan kehidupan kita. Allah juga memenuhi segala keperluan hidup kita. Nah, contohnya adalah memberikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Allah juga mengasihi kita dengan cara menyembuhkan ketika kita sakit, menghibur ketika kita sedih, melindungi kita ketika kita berada dalam bahaya, dan Allah juga menolong kita ketika kita berada dalam kesulitan. Jadi anak-anak, ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa, yang seharusnya membuat kita senantiasa mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara bagaimanakah kita bersyukur untuk membalas semua pemberian dan kasih sayang Allah dalam hidup kita? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah kita berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa atas kebaikan Tuhan, atas berkat, rezeki, kesehatan yang Tuhan berikan. Kita juga bisa dengan memberikan persembahan syukur kita karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Kita juga bisa dengan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga kita harus belajar dengan rajin karena kita diberikan kesempatan untuk belajar, untuk bersekolah. Dan juga kita menolong atau membantu orang tua di rumah dengan membersihkan rumah, misalnya menyapu, mengepel, atau hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan di rumah. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bersyukur karena Tuhan telah memelihara dan menolong kita. Nah, anak-anakku sekalian, ada banyak hal perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, mulai dari saat ini, mari kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan. Dan kita tunjukkan dengan menolong orang lain, beribadah kepada Tuhan, dan melakukan hal-hal yang tentu menyenangkan hati Tuhan. Hidup bersyukur adalah hal yang penting dalam kehidupan orang yang percaya. Nuh memberi teladan dalam hal bersyukur. Ia bersyukur karena Allah telah menyelamatkan ia dan keluarganya.
Dan kita juga patut bersyukur atas kebaikan dan kasih sayang Allah dalam hidup kita. Rasa syukur kepada Allah dapat kita lakukan dengan bernyanyi, berdoa, memberikan persembahan syukur, mempersembahkan talenta kita, giat belajar, rajin membantu orang tua, menolong teman, serta ikut menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak, kita menaikkan syukur kita bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui juga perbuatan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memberikan persembahan syukur kita, dan selain itu juga kita giat belajar, membantu orang tua, menolong teman yang sedang kesulitan. Ini adalah contoh bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah anak-anak, demikian materi hari ini. Mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur selalu kepada Tuhan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.